Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sobat-sobat BSI-nya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi pengisi materi di TikTok pekan ini. Saya sangat merasa senang sekaligus bangga karena saya bisa berbagi pengalaman bersama sobat BSI sekalian. Oke, sekilas tentang saya. Nama saya Ilham, biasa dipanggil Ilham. Saat ini saya bertugas sebagai back-end junior staff di tim Army. Sehari-hari saya berkecimpung di pengembangan sistem, tapi kali ini saya ingin berbagi sesuatu yang mungkin sedikit berbeda dari topik back-end development. Oke, disclaimer, Sobat BSI. Saya juga ingin memberi sedikit disclaimer bahwa saya masih dalam tahap belajar, jadi materi yang saya bawakan hari ini itu hasil dari pengalaman pribadi dan eksplorasi saya. Jikalau ada hal yang kurang tepat atau ada insight tambahan dari teman-teman, saya sangat terbuka untuk diskusi ya. So correct me if I'm wrong. Oke, materi yang saya bawakan pada pagi hari ini itu berjudul Harnessing EWS for Simple Home Lab. Atau bahasa Indonesianya itu adalah memanfaatkan sampah elektronik untuk membangun home lab simple atau home lab sederhana. Saya memilih tema ini karena menurut saya tema ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak dari kita juga memiliki device lama yang sudah tidak terpakai dan biasanya hanya menumpuk di gudang dan berakhir menjadi sampah saja. Padahal kalau kita mau, device itu diberi kesempatan kedua untuk menjadi media belajar yang sangat bermanfaat. Nah, supaya lebih jelas kenapa saya tertarik dengan ini, izinkan saya memulai dengan sebuah cerita pribadi. Sobat BSI, pernah nggak kalian menyadari kalau di rumah kita itu ada beberapa atau bahkan banyak sekali barang elektronik yang sudah tidak digunakan? Kalau saya pribadi, kalau ke gudang rumah itu dapat beberapa barang elektronik yang tidak terpakai dan salah satunya terkait device komputer ini. Nah, ada juga cerita tentang ayah saya. Beliau ini punya banyak sekali hard disk eksternal. Mungkin kira-kira beliau itu punya sekitar 9 hard disk eksternal. Nah, setiap kali beliau itu berpergian keluar kota, selalu ada satu atau beberapa hard disk yang tertinggal. Nah, pada di situ tuh ada data penting yang dibutuhkan beliau pada saat itu. Oke, dari kejadian ini saya mulai berpikir, kenapa kita harus repot-repot membawa banyak hard disk eksternal kemana-mana? Itu tidak praktis, bukan? Eh, Kenapa kita tidak buat saja satu storage yang terpusat dan bisa diakses dari mana saja? Oke, mungkin jawabannya sudah ada ya. Mungkin menggunakan cloud storage service seperti Google Drive atau Drive. Tapi kalau kita hitung biaya subscription-nya per tahun tuh bisa habis berapa? Apalagi untuk data yang hampir 10 tera gitu ya punya ayah saya. Oke, lagi pula kita juga tidak tahu seberapa aman data kita dikelola oleh Google ataupun Microsoft. Oke, maka alternatif lainnya adalah mungkin memberi pre-built NAS yang bermerek dari Synology, tapi kekurangannya itu harganya cukup relatif mahal ya. Untuk yang 2 bay aja sudah di kisaran 4 jutaan. Oke, dari keresahan itu saya mulai bereksperimen. Saya mencoba untuk membuat NAS sendiri dengan memanfaatkan komputer yang sudah tidak dipakai yang ada di rumah. Nah, dari situ journey saya dalam mempelajari eksplorasi home lab sendiri itu dimulai. Jadi hari ini saya ingin mengajak sobat BSI sekalian untuk melihat bagaimana sesuatu yang kita anggap sampah atau e-waste ini bisa kita rubah menjadi ruang belajar atau bahkan menjadi jawaban dari solusi nyata problem yang kita hadapi. Oke, kalau begitu mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Siapa di sini yang mungkin punya laptop atau PC lama di rumah yang sudah tidak terpakai?
Ada mungkin di sini. Oke, coba diingat-ingat kembali. Apakah ada di rumah kalian laptop atau PC lama yang tidak lagi terpakai? Ya, biasanya karena rusak, eh, sudah lemot, atau bootingnya lama, baterainya soak, ya, atau karena sudah di-upgrade aja, sudah tergantikan dengan yang lebih baru, dengan yang lebih modern, dengan yang lebih banyak fiturnya mungkin kali ya. Nah, kebanyakan orang itu hanya memakan device-nya itu ya begitu saja di rumah gitu, diam tidak diapa-apakan. Padahal device itu masih bisa dipakai atau mungkin masih memiliki nilai guna lain. Jadi ini bukan soal sudah jadul atau tidak terpakai lagi, tapi soal mau diapakan device itu. Nah, device dan yang sudah tidak terpakai itulah yang kita sebut sebagai e-waste. Oke, a glance about e-waste. Secara definisi, e-waste atau electronic waste itu adalah perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan lagi. Ya, bisa karena rusak, sulit, atau digantikan dengan yang lebih baru. Oke, mungkin salah satu contoh yang sangat dekat dengan kita itu adalah handphone atau smartphone kayak yang sudah lama, yang mungkin sudah tidak dapat security patch, sudah tidak diupdate lagi oleh vendornya, developernya. Oke, jadi sudah tidak terpakai. Yang paling sering tuh handphone ya. Karena biasanya kalau untuk mid-range tuh masa pakai kurang lebih 3 tahun. Kalau untuk flagship tuh mungkin bisa sampai 5 tahun. Mungkin contoh berikutnya adalah hard disk rusak, SSD rusak, mouse rusak, atau router bawaan IndiHome atau WSP yang sudah tidak terpakai lagi. Atau mungkin laptop yang sudah tidak terpakai juga itu termasuk ke dalam e-waste. Nah, kalau kita lihat skalanya, ini itu sebenarnya bisa menjadi masalah yang serius. Di dunia, sampai detik ini tuh kita menghasilkan lebih dari 53 juta ton e-waste per tahun. Ini data menurut Global E-Waste Monitor di tahun 2022. Nah, kalau di Indonesia sendiri, eh, data itu berkisar antara 19 juta ton hingga 21 juta ton per tahun. Oke, berdasarkan data yang dirilis oleh Central Insight, perusahaan yang bergerak di bidang market research and consulting, data terbaru dari tahun 2020 itu terdapat 19 juta ton. Lalu di tahun 2020 terdapat 2 juta ton, di tahun 2021 terdapat 2 juta ton, lalu di tahun 2022 itu turun lagi menjadi 1,9, sorry, di tahun 2022 ya turun menjadi 1,9. Lalu di tahun 2022 naik lagi menjadi 2,1 juta ton. Nah, kalau kita lihat trennya itu pertumbuhan rata-rata atau CIGR atau Compound Annual Rate-nya itu ada di angka 4,1%. Eh, Artinya, meskipun naik turunnya kecil, namun tren jangka panjang itu jelas akan terjadi peningkatan. Nah, IWS ini di Indonesia itu akan bertambah dari tahun ke tahun gitu. Oke, mungkin angka 4% ini sebenarnya cukup signifikan ya. Bayangkan kalau pertumbuhannya ini dibiarkan 10 tahun ke depan. Jumlah IWS ini bisa jadi lebih besar. Dan ini artinya masalah yang kita anggap kecil, yang awalnya mungkin hanya masalah di rumah saja, itu bisa jadi masalah yang lebih besar lagi atau masih lebih serius jika tidak ada intervensi sama sekali. Oke, lalu muncul pertanyaan berikutnya, kenapa US ini menjadi masalah serius? Oke, ada beberapa alasan kenapa US itu bisa menjadi masalah serius ya. Yang pertama tuh toxic materials. US itu mengandung berbagai logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Jadi kalau US ini dibuang sembarangan saja, tidak diolah dengan baik, logam tersebut, zat-zat berbahaya tersebut itu bisa meresap ke tanah, mencemari air tanah, air sungai, atau bahkan laut. Yang kedua itu adalah eh, hazard atau fokus kesehatan ya. Paparan logam berat dari IWS ini sangat berbahaya bagi manusia. Banyak penelitian juga yang menunjukkan bahwa orang yang bekerja di tempat pengolahan e-waste tanpa pelindungan mereka menderita gangguan saraf, pernafasan, bahkan hingga kanker. Jadi efeknya itu bukan hanya ke alam saja tapi juga langsung ke
ke manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya itu adalah improper disposal. Sebagian e-waste dari negara maju itu justru malah dibuang ke negara yang berkembang. Nah, salah satu contoh yang pernah kita alami dulu tuh ya iPhone bekas di beberapa negara ya. Kalau ini mungkin konteksnya reuse yang masih lebih baik karena masih bisa digunakan kembali. Nah, tapi yang jadi masalah tuh kalau biasanya itu hanya menjadi sampah saja itu ya, mau diapakan gitu kan pertanyaannya. Oke, terus selanjutnya itu adalah low recycling rate. Oke, fakta lainnya itu sekitar 20% e-waste yang benar-benar diolah dengan standar yang tepat. Sisanya 80% itu tidak tahu kemana, entah hilang, entah di tempat sampah saja, atau ya dibakar gitu, ya, nggak ngerti diapain. Oke, last but not least itu adalah premature obsolescence. Jadi banyak device elektronik yang dibuang saja itu karena dianggap sudah ketinggalan zaman. Padahal secara fungsional device itu tuh masih bisa di. Jadi jelas bahwa e-waste itu bukan sekedar masalah sampah biasa saja ya. Ini adalah masalah lingkungan, masalah kesan. Kita tidak hanya melihat sebagai sampah biasa, kita harus memandang ini sebagai isu serius yang butuh solusi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, tidak semua e-waste benar-benar sampah. Salah satu solusi untuk mengurangi e-waste ini adalah dengan memakannya kembali. Oke, not all e-waste is a truly waste. Oke, banyak device yang kita sebut e-waste itu yang seperti yang kita ketahui sebelumnya ya masih bisa dipakai, masih ada fungsionalitasnya. Nah, contoh sederhananya itu seperti laptop lama yang ada di rumah yang mungkin waktu bootingnya bisa 10 menit. Ya kalau dipakai kerja itu sudah tidak praktis ya karena untuk bootingnya saja kita harus nunggu 10 menit ya. Tapi kalau dilihat kembali itu laptop tersebut tuh masih bisa menjalankan OS yang ringan gitu ya. Bahkan kalau kalau kita punya router bawaan ASP, IndiHome atau Bisnet itu sebenarnya masih bisa kita utak-atik lagi, kita rubah menjadi switch untuk skala network yang kecil gitu ya. Jadi itu semua kembali kepada cara pandang kita. Apakah kita mau langsung membuangnya atau justru mau ingin memberikan second sense kepada device-device ini. Karena pada dasarnya value dari device lama itu tidak selalu hilang. Value-nya bisa kita repurpose, kita alihkan ke fungsi yang lebih bermanfaat. Nah, salah satu cara terbaik menurut saya itu adalah eh, menjadikan iOS ini sebagai home lab ya. Di sini device yang tidak bernilai itu bisa kita rubah menjadi lebih ber, lebih memiliki fungsional gitu ya. Oke, kalau begitu apa sih itu home lab? Home lab itu adalah environment pribadi yang kita bangun di rumah kita sendiri atau gampangnya adalah IT lab personal yang ada di rumah. Nah, di home lab ini kita bisa coba-coba teknologi, kita bisa bereksperimen, kita bisa belajar hal baru dengan aman tanpa ada resiko yang terjadi gitu loh. Semua device lama itu bisa dijadikan bahan untuk trial and error untuk home lab ini. Jadi kalau kita sebagai developer butuh playground untuk bereksperimen, ya home lab ini jawabannya. Eh, Lalu kenapa sih kita harus membangunnya dari iWeb? Kenapa kita harus bikin home lab dari iWeb? Nggak beli server baru aja? Eh, ada beberapa alasan. Yang pertama itu hemat biaya atau cost efektif. Kita nggak perlu keluar banyak uang untuk beli device baru atau buat beli server bahkan itu kita nggak perlu keluar banyak biaya bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah kita. Terus yang kedua itu adalah sustainable. Dengan memanfaatkan device lama, kita ikut kontribusi untuk mengurangi penimbunan e-waste. Jadi nggak cuma belajar aja ya, kita juga berkontribusi ke lingkungan. Terus yang ketiga itu adalah hands-on experience. Itu belajar belajar teori itu bagus, tapi praktik langsung itu jauh lebih seru ya dan berkesan. Oke, untuk berikutnya itu safe playground for trial and error. Eh, jadi home lab ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini tempat trial and error kita yang sangat menyenangkan ya. Terus last but not least itu giving a second sense to an old device. Jadi kita memberikan kesempatan bagi
device-device lama kita agar lebih berguna lagi. Oke, jadi ini bukan sekedar building atau membangun home lab semata-mata, ini juga soal mindset memaksimalkan apa yang ada. Oke, sekarang hal apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk membangun home lab tersebut? Hmm, ada banyak hardware yang lama yang bisa kita manfaatkan ya sebenarnya, yaitu laptop lama, PC lama, router atau bahkan mini PC. Nah, untuk PC lama ini bisa kita manfaatkan untuk sebagai mini cluster, dipakai buat server host, bisa dipakai buat untuk NAS atau Network Attached Storage, dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya apapun yang kita itu bisa dijadikan bahan untuk membangun home lab. Oke, kalau begitu home lab ini tuh bisa dipakai apa saja ya? Banyak use case dari home lab ini yang paling menarik menurut saya itu pertama adalah NAS atau Network Attached Storage. Ini juga menjadi use case pertama sekaligus solusi untuk ayah saya. Semua data dari hard disk eksternal ayah saya sekarang sudah dipusatkan di dalam NAS. Lebih rapih, lebih gampang dilihat dari mana saja. Untuk akses publiknya saya menggunakan tools Nextcloud dan untuk akses lokalnya saya menggunakan Samba atau SNB. Untuk yang kedua itu ada development environment. Itu bisa kita pakai untuk eksperimen coding, untuk testing atau ya untuk eksperimen kita lah developer. Terus berikutnya untuk personal hosting, misalnya buat website portfolio kita atau buat showcase project kita sendiri. Jadi kadang ada pride-nya sendiri ya kalau kita bilang, oh itu di host pakai home lab saya gitu ya. Terus yang terakhir tuh menurut saya yang paling seru tuh adalah buat giver. Misalnya kita host Minecraft server di home lab kita ya untuk sekedar seru-seruan aja tapi ya seru lah intinya. Oke, jadi home itu sebenarnya fleksibel dan bisa dipakai untuk apapun yang kita butuhkan di situ. Nah, untuk menjalankan semua use case ini tentu kita butuh sebuah tools. Nah, toolsnya tuh ada apa aja sih? Oke, untuk menjalankan home lab itu ada banyak sekali tools yang gratis dan open source ya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita mau bangun home labnya untuk tujuannya untuk apa gitu. Ini tinggal disesuaikan aja. Cuman yang paling penting tuh menurut saya adalah Docker untuk containerization ini ya. Sama Cloudflare untuk akses tunneling agar bisa diakses dari luar. Oke, pokoknya banyak banget tools yang bisa kita gunakan. Intinya adalah tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Nah, tapi tentu membangun home lab ini juga ada tantangannya ya. Tantangannya itu apa aja sih? Yang pertama tuh terkait power consumption. Biasanya hardware-hardware lama itu tidak begitu efisien, jadi agak sedikit boros listrik. Terus ada hardware limitation juga. Biasanya eh, device-device lama itu komputernya, kemampuan komputasinya itu juga tidak begitu cepat. Terus ada storage reliability itu kalau kita menggunakan hard disk lama atau storage-storage lama itu biasanya lifespan-nya sulit untuk dipredik karena kita tidak tahu kapan akan rusak. Terus yang paling penting tuh security-nya ya karena kita harus bisa memaintain sekuritas dari home lab kita agar tidak terdapat celah serangan gitu ya. Oke, hmm, sobat, tapi menariknya justru dari sini kita belajar optimalisasi, kita belajar backup, belajar mengamankan sistem, kita juga sama seperti di dunia nyata ya, jarang ideal, tapi entah bagaimana kita harus tetap membuat sistem berjalan. Oke, nah mungkin sekarang saya akan tunjukkan demo sederhana. Saya mungkin akan coba deploy website portfolio ke home lab saya sendiri. Mungkin demonya sangat sederhana, tapi poin utama yang ingin saya sampaikan yaitu jelas, yaitu ingin agar kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya dan merasakan dampaknya langsung dari home lab kita ini.
Oke, ini adalah akses dari cockpit untuk menuju home lab saya sendiri. Di sini saya menggunakan Rocky Linux. eh, Basisnya itu ada Red Hat atau RHEL. Oke, ini untuk resource-nya juga nggak besar-besar banget ya, hanya dual core, terus juga hanya sekedar 4 giga. Nah, di sini langkah pertama ini benar-benar clean ya. Ini belum ada apa-apa. Ya, Docker pun belum ada. Di sini kita akan install Docker dulu untuk pertama-tama. Install pluginnya dulu. Oh, typo. Plugins. Oke, terus selanjutnya kita set CRB-nya dulu. Oops, typing gimana? Oke, sekarang kita add repository untuk Docker-nya. Linknya mana ya? Oke, oke, kita tunggu dulu ya, mungkin agak lama. Oke, ups. Ya, ada kendala internet kayak.
Oke, kita coba sekali lagi ya. Ups, typo. Oke, untuk kendalanya coba kita lanjutkan kembali ya. Oops. Oke, mungkin seperti ada kendala teknis ya untuk server saya. Mungkin bandwidthnya lagi habis atau gimana nggak ngerti. Jadi kita belum bisa lanjut demo. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin untuk gambarannya tadi itu saya ingin set Docker, terus kita set up container dari web portfolio pribadi saya, terus kita coba jalan tunneling Cloudflare agar bisa diakses dari luar. Oke, mungkin kita cukupkan untuk sesinya. Saya kembalikan ke moderator.